Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh malam yang sangat indah sekali karena kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang dimana orang di luar sana belum tentu bisa berkumpul seperti kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14. Dari Injil Yohanes pasal 14 Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Ayat yang sangat familiar sekali. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacakannya setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan penyertaan kepada kami, dan pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Sekiranya firman yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diaplikasikan untuk masing-masing. Bapa di surga, berkatilah kegiatan kami, pertemuan jemaat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ayat yang barusan kita baca bersama-sama adalah sudah dihafal. Terlebih-lebih anak STT atau anak-anak GITS, teman-teman GITS pasti sudah terhafalkan. Bahkan pas masuk GITS pasti sudah ditanamkan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," supaya menekankan kepada kita tentang jalan keselamatan itu. Di mana Yesus Kristus di sini berkata, "Akulah jalan, akulah jalan." Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah akulah jalan. Di mana di dalam Injil Yohanes ada 7 ego eimi. Akulah, aku adalah. Tuhan pernah berkata, "Akulah pintu, akulah pokok anggur yang benar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 poin yang perlu saya bahas di sini tentang ego eimi. Karena judul khotbah saya adalah ego eimi, di mana aku adalah. Jadi penekanan di Injil Yohanes. Yang pertama adalah hal ini, kata "aku adalah" ini bukan hanya tercatat di dalam perjanjian baru saja. Kenapa? Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Musa juga pernah berkata, Tuhan juga pernah berkata kepada Musa, di mana aku adalah aku. Di mana penekanan di situ Jehovah. Demikian juga di dalam perjanjian baru, Tuhan mengajak kita lagi melihat aku adalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah Tuhan pernah berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, kita bisa bacakan. Yohanes pasal 6 ayat 35 tentang ego eimi. Saya akan bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ego eimi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini benar-benar Tuhan menekankan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus, ia tidak akan lapar lagi. Ini mengindikasikan bahwa Tuhan itulah yang memberikan hidup. Tuhan itulah yang memberikan roti hidup. Di ayat selanjutnya kita bisa baca di situ sangat berderet bahwa orang Israel pernah diberikan mana, yaitu makanan dari sorgawi, dan Tuhan Yesus berkata, "Aku ini dari sorga, dan aku ini roti yang dari sorga datang ke bumi." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, kepada orang Israel pernah diberikan mana atau roti yang dari sorga ketika mereka di padang gurun.
Dan ketika Yesus Kristus di atas kayu salib, sebenarnya itulah puncak daripada keselamatan itu. Itulah puncak dari roti hidup yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus. Dan di hidup Tuhan Yesus Kristus pun, ketika dia hidup di dunia ini, di perikop yang kita baca dalam Yohanes pasal 6 ini, dia menekankan tentang saya adalah roti yang dari surga, yang memberikan makan semua orang, yaitu keselamatan itu. Keselamatan yang pernah Tuhan Yesus janjikan di dalam perjanjian lama, dan kita sekarang sudah tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus telah disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penekanannya adalah yang datang tidak akan lapar. Yang datang tidak akan lapar. Apakah kita sudah datang atau tidak? Apakah saudara sudah melangkahkan kaki, saya mau datang kepada Tuhan, atau tidak? Karena dikatakan di sini, siapa yang tidak datang tidak akan mendapat apa-apa. Siapa yang tidak datang tidak akan mendapat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun, kita melihat bahwa di dalam ayat 26 dikatakan di situ, ayat 36, tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa dari ayat sebelumnya, saya adalah roti hidup itu, dan sudah ada di depan mereka. Sudah ada di depan mereka, tapi mereka tidak ambil. Bahkan Yesus berkata, saya sudah ada di depan kamu, tetapi kamu tidak percaya. Alangkah sangat disayangkan kita orang Kristen yang di sekarang ini, jika kita masih menyanyiakan keselamatan itu, masih menyanyiakan kebenaran yang telah diberikan kepada kita. Kepada orang yang Israel saat itu, telah ada di depan juru selamat, Allah Jehovah menginjili mereka, tapi mereka tidak percaya. Dan itu adalah contoh bagi kita. Contoh bagi kita. Sekarang banyak penginjil, sekarang banyak firman Tuhan yang kita serap. Sekarang banyak setiap Rabu malam, setiap hari Minggu, setiap pagi kita belajar firman Tuhan. Tetapi itu akan salah jika kita tidak aplikasikan. Jangan sampai kita sama seperti orang-orang yang sedang berbincang-bincang kepada Yesus Kristus di sini. Yesus dengan mengencam mereka. Orang Israel di padang gurun pernah diberikan mana itu, dan sekarang mana itu telah disediakan kepada orang di zaman Yesus Kristus. Dan yang indahnya adalah tidak hanya sampai di situ. Ternyata mana atau roti yang dari surga yang dimaksud Yesus Kristus masih tersedia untuk kita sekarang ini. Masih bisa kita nikmati, masih kita bisa berikan kepada orang lain. Bukan hanya kita saja yang bisa hidup oleh mana itu atau oleh roti itu, tetapi orang lain bisa hidup karena roti hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah bercerita atau berbincang-bincang kepada perempuan Samaria di sebuah sumur. Yesus berkata bahwa jika engkau meminum air hidup yang saya berikan, maka engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan haus lagi. Apakah benar saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sekali meminum air, kita tidak akan haus lagi? Apakah benar? Namun Yesus Kristus berkata pada saya, saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya di situ ada transisi di mana penyembahan yang ritualistik, jasmania dan simbolistik beralih ke penyembahan yang rohania dan secara roh dan dalam kebenaran. Namun inti yang perlu kita ketahui atau aplikasikan dalam diri kita bahwa kepada perempuan Samaria ini sudah diberikan suatu gambaran. Dia sudah diinjili oleh Tuhan, tapi sangat disayangkan jika Injil yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya tidak dia terima. Sangat disayangkan karena yang menginjili dia Allah,
Yesus Kristus. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam pasal 6 ini, dalam Yohanes. Oh saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak mendengar sama seperti mereka ini. Jangan sampai kita sama seperti orang Israel. Mereka tidak mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa Tuhan datang yang pertama kali untuk menebus dosa manusia. Sehingga dia memakai tubuh kedagingan manusia itu untuk dihukumkan, untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Mazmur pasal 22 itu dicatatkan tentang nubuat Yesus Kristus yang datang pertama kali dan yang datang kedua kali. Mereka tidak mengerti itu. Mereka tidak mengerti akan hal itu. Oleh karena itulah puncak mereka menolak Yesus Kristus, yaitu disalibkan. Itu semua karena mereka tidak mengerti hukum Taurat atau firman Tuhan atau nubuat-nubuat yang dijanjikan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, janganlah kita seperti itu. Sekarang sudah lengkap kepada kita Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, bahkan tafsiran ini, tafsiran itu. Ada banyak hal yang membantu kita untuk mengenal firman Tuhan. Banyak video di YouTube yang perlu kita tonton, dan jangan sampai juga YouTube itu menjadi kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang buruk. Artinya Tuhan sudah memberikan firman itu secara lengkap kepada kita. Firman itu secara lengkap kepada kita. Oleh karena itu sebenarnya kita harus lebih dan lebih lagi untuk memahami firman itu. Untuk apa kita hidup di zaman ini kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan? Untuk yang diberikan firman Tuhan, kita harus bisa mengolah firman Tuhan itu atau mengaplikasikan dalam diri kita. Jangan kita itu sama seperti orang yang diberikan roti hidup terus, tapi roti hidup itu tidak pernah tersampaikan secara di dalam hidup kita. Tidak ada buah yang baik dari roti hidup yang masih dalam kita. Artinya ketika seseorang sudah menerima roti hidup itu, dan roti hidup itu harus bisa menghidupkan orang lain, harus bisa memberikannya kepada orang lain. Itu namanya Injil itu akan eksis, atau saya katakan Injil itu hidup ketika kita mengestafetkannya kepada orang lain. Itulah definisi Injil yang hidup. Tetapi jika kita tidak bisa mengestafetkan Injil itu sama artinya Injil itu mati. Karena pasif, tidak diberitakan, hanya cukup untuk pribadi sendiri. Padahal Tuhan mengharapkan supaya roti hidup itu atau keselamatan itu, Injil itu bisa diberitakan kepada orang lain. Yang pertama, saya sangat berbahagia bahwa saya bisa mengenal roti hidup. Saya bisa mengetahui roti hidup itu bagaimana Tuhan dengan sangat detail sekali merancang keselamatan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dia menjanjikan juru selamat di situ. Baru dia harus dari keturunan orang tertentu seperti dari Abraham, baru anak Abraham lagi, baru sampailah kepada Maria. Sungguh sangat komplit sekali, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah merancang keselamatan itu. Kalau kita baca dalam Alkitab, sungguh sangat indah. Artinya Tuhan itu mengasihi kita. Itu adalah tentang roti hidup, di mana Tuhan Yesus Kristus telah menjadi atau memberikan roti hidup, mengajarkan kita bagaimana cara untuk mengestafetkan roti hidup itu, bagaimana cara memberitahukan roti hidup itu, dan bahkan bukan hanya itu, tetapi bagaimana cara supaya roti hidup itu hidup dalam kita, dan roti hidup itu bisa menghidupkan orang lain melalui kita. Amin Bapak Ibu. Dan di ayat 48 kita bisa lihat saudara kasih Tuhan Yesus Kristus berkata di situ, "Akulah roti hidup." Ini penekanan lagi. Jadi di pasal ini memang benar-benar ego emi terus. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Itulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang akan kuberikan untuk semua, untuk
hidup dunia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini sangat tegas sekali bahwa Tuhan memang memberikan kita sebuah pengharapan. Jika kita berada di dalam Dia, jika kita sudah mengambil roti hidup itu atau keselamatan itu, maka kita memiliki pengharapan. Kita akan hidup selama-lamanya. Kita memiliki pengharapan tentang di mana ada damai Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Kita bisa melihat, oh inilah Yesus Kristus yang pernah saya anggungkan, yang pernah saya puji, yang pernah oh inilah Tuhan saya. Dan di surga nanti kita akan bertemu dengan Dia. Dan di sana ada sebuah kedamaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lanjutkan baca lagi bahwa di ayat yang betul, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sangat indah sekali kalau Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan kita. Di sini dikatakan bahwa roti yang pernah dimakan orang Israel, mereka sudah makan dan mereka bisa mati. Mereka bisa meninggal, kata Yesus Kristus. Tetapi yang indahnya adalah roti yang dari Yesus Kristus itu membuat kita hidup selama-lamanya. Itulah yang indahnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-52 sebenarnya, kalau kita balik lagi, di situ ada orang Yahudi yang bertengkar. Bahkan kalau kita baca, karena pembicaraan Yesus Kristus membuat mereka marah dan membuat mereka bingung tentang penjelasan Yesus Kristus, sehingga mereka berkata, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam darimu. Barang siapa makan dagingku akan minum darahku, dan ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi ini dikaitkan dengan eskatologi. Jadi keselamatan itu, ketika kita mendapat keselamatan itu, dikaitkan dengan eskatologi. Kenapa saya bilang dikaitkan dengan eskatologi? Orang yang sudah selamat pastinya memikirkan zaman-zaman akhir, memikirkan pengharapan-pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dengan valid di sini bahwa memang orang yang sudah percaya itu memiliki pengharapan. Jadi di pasal ini sangat jelas sekali untuk kita ketahui bahwa setiap orang yang percaya memiliki pengharapan. Setiap orang yang mengambil roti hidup itu memiliki pengharapan. Itu adalah yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan ego eimi yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Bapak Ibu bisa membukanya, Yohanes pasal 10 ayat 11. Saya bacakan, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala yang dimana dia banyak bertemu dengan binatang buas yang menyerang domba-dombanya. Dan Daud adalah salah satu gembala yang berusaha melindungi domba-dombanya itu. Yang berusaha melindungi supaya domba-dombanya itu tidak diterkam oleh binatang buas. Dia sangat berusaha sekali. Dan Yesus Kristus berkata di sini bahwa akulah gembala yang baik yang prioritaskan keselamatan domba-dombanya. Yang
mengutamakan keselamatan domba-dombanya. Ini sangat terlihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketika ia mengenakan tubuh manusia. Ketika ia mengenakan tubuh manusia dan dia mati di atas kayu salib, dia tidak mau manusia itu masuk ke dalam neraka. Sehingga ia melindungi manusia itu dengan cara mati di atas kayu salib, dan tidak sampai di situ saja. Tuhan mau supaya kita merespon hal itu, merespon Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, merespon Injil itu, yaitu dengan percaya dan bertobat. Akulah gembala yang baik. Seorang gembala tidak membiarkan domba-dombanya diterkam oleh binatang buas. Seperti yang saya katakan tadi, sama dengan Yesus Kristus. Dia tidak membiarkan, adapun dia pernah mengizinkan iblis mengganggu Ayub. Itu adalah suatu yang sangat indah sekali, di mana iman Ayub itu diuji saat itu, diuji. Dan apakah iman kita sudah diuji dengan hal itu? Oh saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa dia memberikan nyawanya. Siapa yang bisa memberikan nyawanya? Contohnya teman saya memberikan nyawanya kepada saya, orang tua saya memberikan nyawanya kepada saya ketika saya melakukan kesalahan. Siapa? Apakah mereka bisa? Belum tentu pun teman kita bisa menggantikan kita kalau kita memiliki kesalahan. Tapi Yesus Kristus, dia melindungi kita dengan cara yang sangat indah sekali, yaitu mati di atas kayu salib. Oh, betapa saudara dikasih Tuhan Yesus, betapa kita sangat kurang ajar kepada Tuhan kita jika kita menyanyiakan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, yang hanya sekali seumur hidup kita, sekali kita terima dan tidak ada untuk yang kedua kalinya. Betapa kita sangat menyesal nantinya jika kita tidak mengambil itu, jika kita tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa sangat menyesalnya kita, karena Yesus Kristus dengan seluruh kekuatannya, dia pernah sebelum disalibkan itu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum disalibkan dia sempat kadang dalam kemanusiaannya dia berdoa kepada Allah Bapa bahwa sekiranya mungkin jikalau cawan ini berlalu daripadaku. Artinya itu kemanusiaannya, itu penderitaan atau tekanan yang diderita oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Di atas ketika dia tahu bahwa itu tekanan yang sangat berat sekali, yang tidak ada tandingannya. Dia tahu bahwa menebus dosa manusia ini adalah keputusan yang sangat besar sekali. Saking besarnya itu dipersiapkan ribuan tahun. Sehingga puncaknya Yesus Kristus disalib. Itulah puncak daripada persiapan untuk menyelamatkan manusia itu. Oh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akulah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia pernah berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Untuk kedua kalinya dia berkata lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Katanya, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Oh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat menekankan kasih. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang baik, gembala yang melindungi kita. Bukan hanya ketika kita menerima keselamatan, tetapi secara kontinu dia selalu melindungi kita. Dia melindungi kita dari mara bahaya. Tanpa kita sadar, dia banyak melindungi kita sebenarnya. Kita dari rumah sampai ke sini pun karena Tuhan sudah melindungi kita. Karena dia adalah gembala yang baik untuk kita, sehingga dia melindungi kita. Bukankah kita pantas berkata seperti Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus berkata 3 kali juga. Yesus Kristus bertanya-tanya terus samanya. Tapi dia berkata juga, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah pernah
terlintas dalam pikiran kita tentang hal itu, di mana Dia adalah seorang gembala yang baik, yang sangat baik sekali, yang melindungi kita dari berbagai hal. Dan kita sebagai anak, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan cara Engkau mati di atas kayu salib. Maka saya sebagai anak sangat harus mengasihi. Tidak boleh tidak, harus mengasihi. Karena saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, statementnya seperti ini: kita sebagai orang percaya memiliki kapasitas untuk mengasihi orang lain, karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara mati di atas kayu salib. Itulah bukti bahwa Dia adalah gembala yang baik. Oh, apalagi bukti bahwa Yesus Kristus adalah seorang gembala yang baik? Apalagi buktinya? Oh, banyak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia banyak membela kebenaran, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri, dan Dia adalah jalan kebenaran itu sendiri. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akulah gembala yang baik, ego eimi, kata Yesus Kristus kepada orang-orang saat itu. Oke, saya lanjutkan pembahasan saya di dalam ayat ke-19 sampai 21. Kita lihat reaksi orang-orang Yahudi pada saat itu. Ayat 19-nya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bacakan. Maka timbullah pula pertengkaran di antara orang-orang Yahudi, karena mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan saat itu. Banyak orang yang menjelekkan pengajaran Tuhan. Banyak menyerang pribadi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah orang gila. Saking mereka tidak punya argumen lagi untuk berdebat dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka mengatakan Dia adalah gila. Tapi ada orang yang berkata di sampingnya di sana, bahwa bagaimana mungkin iblis atau orang gila bisa memelekkan mata orang buta? Karena di pasal-pasal sebelumnya Yesus Kristus banyak menyembuhkan mata orang buta. Bahkan menyembuhkan mata orang buta yang sejak lahir, yang belum tercatat dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Selain Tuhan Yesus Kristuslah sendiri yang pernah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Oh, ini mujizat yang sangat besar sekali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi fokusnya adalah di mana mereka, ketika mereka tidak bisa berargumen lagi untuk berdebat dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka menyerang pribadinya. Bukankah sekarang ada juga orang yang seperti itu? Bukankah ada orang yang menyerang pribadi kita, bahkan pribadi Yesus Kristus? Tapi jangan bersedih, jangan kayak berkecil hati, karena Yesus Kristus berkata, mereka terlebih dahulu telah membenci saya, membenci aku. Makanya kamu dibenci, karena mereka sudah membenci saya. Oleh karena itu Tuhan kita pun dibenci, Tuhan kita pun disebut orang gila. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan gambaran kepada kita, tidak membalas perkataan mereka. Oh, banyak kok, saya banyak baca artikel tentang serangan-serangan tentang keilahian Yesus Kristus, tentang pribadi Yesus Kristus, tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Mereka mengolok-olok, apalagi dari kaum-kaum sebelah, dari teman-teman sebelah, mereka banyak mengolok pribadi Yesus Kristus. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya setiap saya membacanya, saya bersedih. Dan itu akan tertutupi ketika kita, atau ketika saya mengingat bahwa Yesus Kristus telah terlebih dahulu dianiaya, diberikan suatu buah pengadilan yang tidak adil kepadanya ketika dia disalibkan, ketika dia diadili dalam penyalibannya, itu suatu pengadilan yang tidak adil. Oh, jadi bagaimana jika orang-orang yang belum mengenal Tuhan menyerang pribadi kita sekarang ini? Apa kita langsung, kenapa kita langsung menyerang juga, melawan juga? Tidak. Kita harus berpatok dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan berkata, kasihilah musuhmu sama seperti dirimu sendiri.
dan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan dengan segenap kekuatan. Oh saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, perkataan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yohanes 15 ayatnya yang kelima dikatakan di sini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini mengajarkan kita lagi, mengkilas balik lagi ego ini. Akulah pokok anggur yang benar. Di sini Tuhan dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang memiliki pohon anggur itu, dan Dia juga lah pokok anggur itu yang benar. Dan kita ini hanyalah ranting-rantingnya. Jadi jika kita mau dicampakkan, bisa. Tuhan bisa mencampakkan kita ketika kita tidak mengikuti firman-Nya. Ketika kita tidak relevan dengan firman Tuhan. Tuhan bisa menyingkirkan kita. Tuhan bisa dengan banyak cara. Pada intinya kita hanyalah ranting-rantingnya. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita di sini, tetapi kitalah yang membutuhkan Tuhan. Karena yang memberikan oksigen kepada kita itu Tuhan. Yang memberikan segala sesuatu kepada kita itu Tuhan. Yang memberikan kita pekerjaan itu karena Tuhan. Yang memberikan kita segala apa yang kita alami dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita hanyalah ranting-ranting yang bisa saja, yang nantinya Tuhan bisa bakar. Oleh karena itu, umur kita sekarang ini kalau saya udah umur 23. Masing-masing kita di sini bisa menghitung umur kita sendiri. Dikatakan dalam Alkitab umur manusia itu cuma 70 dan kalau mampu ya 80. Kalau umur saya sekarang ini 23. Dan Bapak Ibu juga bisa bertanya dalam diri sendiri, apakah rugi umur saya yang sekitar kurang 50 itu diberikan untuk Tuhan? Apakah kita rugi untuk memberikan hal demikian? Coba kita itu, umur kita sekarang udah berapa? Saya secara pribadi berkata, untuk apa saya hidup kalau tidak ada artinya? Karena gini, saya ini dasar saya ini, latar belakang saya itu adalah orang yang termasuk yang nakal begitu ya, pas masa SMA. Dan ketika masa itulah saya itu tidak mendapatkan kedamaian. Walaupun banyak teman-teman yang sefrekuensi saat itu untuk jalan-jalan, untuk balapan saat itu. Namun teman-teman yang dikasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah saya mengenal kebenaran, saya merasakan bahwa ada perbedaan. Ketika saya mengenal kebenaran, ada yang namanya damai. Ada yang namanya damai yang tiada tara ketika saya memperdalamnya. Kebenaran ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apakah kita rugi untuk memberikan, contohnya ada yang umur 70 umur 70, jadi tinggal 10 tahun lagi, tinggal 10 tahun lah, apakah yang 10 itu masih rugi untuk memberikannya kepada Tuhan? Tentunya saya harap tidak, karena lebih baik kita memperjuangkan kebenaran selagi kita masih bisa hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal, sebenarnya ada 7. Tuhan pernah berkata bahwa akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup, dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Ada 7 dalam Injil Yohanes. Namun mungkin yang 4-nya saya akan sampaikan di hari-hari berikutnya. Dan kesimpulan dari khotbah saya adalah, saya bacakan, Yesus adalah tempat berteduh. Dialah penyelamat kita, dialah yang membela kita atas dosa. Ia menjadi gembala yang baik untuk melindungi kita. Marilah kita mengasihi Tuhan. Ia memberikan kita hidup supaya kita hidup olehnya, dan Dia adalah pokok anggur yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan penyertaan kepada kami. Pada malam hari ini kami telah dengar firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan dalam pertemuan jemaat. Dan sekiranya Tuhan, apa yang disampaikan kami dapat mengerti, pahami Tuhan, dan aplikasikan. Bahkan kami bisa membuat firman ini atau Injil ini menjadi hidup dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.